Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang rahmatullah. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas salah satu tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus berlanjut sampai sekarang ini adalah kasratul futuhat wal huruf, banyaknya terjadi penaklukan dan peperangan. Sebelumnya tawaqquful jizyah wal kharraj, terhentinya pajak badan dan pajak bumi. Masih berlanjut terhentinya pajak disebabkan karena terhentinya penaklukan, sebab negeri-negeri yang dulu berada di bawah perlindungan Islam dan mereka tetap bertahan dengan ajaran non-muslimnya diwajibkan bayar jizyah, pajak badan, dan diwajibkan bayar kharraj sebagai pajak tanah. Namun kenyataannya sekarang negara-negara Islam yang harus membayar pajak kepada orang-orang non-muslim, walaupun mereka buat kamuflase seolah-olah itu untuk kepentingan internasional dengan nama PBB, tetapi tidak pernah sekalipun PBB itu terlihat keberpihakannya kepada orang-orang muslim ataupun kepada negara-negara yang mayoritas muslim. Apabila ada masalah di negara non-muslim dimanapun tempatnya, kalau perlu di planet Pluto, PBB akan datang ke sana. Tapi bila yang terjadi masalah di negara muslim atau terhadap orang Islam, walaupun di samping gedung PBB itu tidak terlihat oleh mereka. Jadi bukan persoalan bahwa krisis Myanmar Rohingya itu terjadi di negara Myanmar, negara Asia yang sebenarnya tidak diperhitungkan. Tapi bahkan ketika yang menjadi korban umat Islam berada di pusat peradaban, kata mereka, di Eropa, tetap itu tidak terpantau. Maka peristiwa yang terjadi pada perang Bosnia tidak masuk dalam agenda PBB sama sekali, kecuali tugas mereka sekarang hanya kumpulkan tulang belulang untuk identifikasi berapa banyak korban dan siapa saja orangnya, bukan antisipasi jangan sampai terjadi dan jangan sampai berulang. Nauzubillah. Maka terhentilah pajak dan pajak bumi dan pajak badan. Nah sekarang penyebab peperangan itu yang kita bicarakan. Nah, masuklah dalam ciri-ciri berikutnya, at-tahdziru minal fitan, kewaspadaan atas timbulnya fitnah-fitnah. Fitan bentuk jamak dari kata-kata fitnatun. Yang harus kita pahami di awal, fitnah dalam bahasa Arab tidak seperti fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata fitnah itu berarti adu domba antara dua orang ataupun dua kelompok atau lebih. Itu kita sebut fitnah. Yang perlu kita luruskan lagi, sering terjadi penyalahgunaan dalil ketika ada orang merasa difitnah
dia selalu merujuk kepada ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal ayat itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kena mengenanya, kata negeri jiran, dengan fitnah yang kita pahami. Ayat dalam surat Al-Baqarah ini ada dua bentuk dengan makna yang sama. Yang pertama, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Yang satunya, al-fitnatu akbaru minal qatli. Yang pertama berarti fitnah itu asyaddu, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Yang kedua, al-fitnatu akbaru minal qatli, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini benar-benar sama sekali bukan fitnah yang kita pahami. Fitnah dalam ayat ini berbicara dalam konteks Al-Quran terkait dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau tertindas dan para sahabat di sana disiksa, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, menghindari dari pembunuhan yang sedang direncanakan oleh orang-orang Quraisy. Allah perintahkan beliau untuk hijrah. Pada saat beliau akan hijrah, di malam ketika beliau harus berpisah dari kota Mekah, dari atas bukit Jabal Sur, Bukit Sur, beliau berbicara kepada batu, tanah dan tanaman yang ada di tempat tersebut. Ya Makkatu innaki la ahabbul buqa'i ilayya. Wahai negeri Mekah, engkau adalah petak tanah yang paling aku cintai. Laula anna ahlaki afraduni ma kharajtu. Kalaulah bukan karena pendudukmu mengusirku, sungguh aku tidak akan keluar. Nabi sangat cinta Mekah. Maka itu menjadi ujian tersendiri bagi umat Islam, teristimewa bagi kita yang berkesempatan menunaikan haji dan umrah ke negeri tersebut. Apabila berada di sana, sesulit apapun keadaan yang kita alami, tidak sepatutnya berkeluh kesah dan menyalahkan tempat tersebut. Misalnya ketika sedang umrah dan haji, datang musim panas seperti sekarang, berkeluh kesah, alah haik tertinggal nang ronyo suum cat. Ada ulama yang katakan berkeluh kesah seperti itu dianggap dosa atau minimal makruh. Kenapa? Karena Nabi sangat mencintai negeri tersebut. Makanya kita tidak dipilih untuk menjadi orang yang tinggal di tempat tersebut karena kurang kesabaran. Ya, kita tidak sanggup bersabar atas suhunya, atas iklimnya, dan atas sikap warga kotanya. Nah, mereka yang pernah haji dan umrah bisa banding-bandingkan. Jangan membandingkan sikap warga Mekah dengan yang di Serambi Mekah. Bandingkan saja yang di Mekah dengan yang di Madinah. Itu dramatis sekali perbedaannya, sangat mencolok. Yang di Mekah ini kasar-kasar, sedangkan yang di Madinah ini lembut-lembut. Yang di Serambi Mekah terlalu lembut, sehingga orang bermaksiat di depan mata dia slow-slow saja. Baik pekaruan gaup katanya. Makanya di Serambi Mekah ini berbuat maksiat aman-aman saja. Tapi kalau berbuat ibadat agak malu-malu. Kenapa? Karena kita agak sungkan masuk surga. Ini tabiat. Maka Nabi katakan demikian. Tapi terpaksa beliau tinggalkan Mekah demi kepentingan dakwah. Maka pada saat keluar, turunlah ayat tersebut, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan ujian yang dialami oleh Nabi sampai beliau harus pergi meninggalkan kota Mekah itu jauh lebih dahsyat daripada beliau mati dan dibunuh di kota Mekah. Artinya dalam kapasitas pribadi, Nabi lebih memilih tetap di Mekah dengan resiko dieksekusi mati daripada harus mencari selamat dengan cara hijrah. Maka diabadikan oleh para mufassir dalam kitab-kitab mereka mengutip sebait kata yang menyatakan at-tardu minal watan asyaddu min faslir ruhi minal badan. Terusir dari tanah air lebih berat dibandingkan berpisahnya roh dari tubuh. Maka bagi Nabi itu adalah ujian yang berat. Maka Allah sebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Tiba-tiba dalam keseharian sekarang, setiap orang yang merasa
nama baiknya dicemarkan, dia difitnah, dia akan berlindung di balik ayat ini. Jangan fitnah-fitnah saya, karena al-fitnatu asyaddu minal qatli, katanya. Itu bukan hanya diucapkan oleh orang awam, bahkan termasuk oleh orang-orang yang menurut kita dianggap alim. Bahkan sudah gelar akademiknya S3, bahkan sudah profesor barangkali, tetap masih berlindung di balik ayat ini. Ini penyalahgunaan ayat namanya. Cuma Allah sebagai pemilik ayat belum menggugat. Kenapa? Karena di negeri ini gugatan-gugatan yang terkait pelecehan agama itu kurang dilayani. Maka Allah belum menggugat, tetapi ditunggu nanti ketika masuk ke dalam kubur. Itu adalah dosa. Fitnah akan banyak di akhir zaman. At-tahziru minal fitan. Kita diingatkan waspada terhadap fitnah. Maka dibuat redaksi awal. Al-insanu salihu huwal muslimul mustaqimu ala ad-dinil ladzi anzalahu tabaraka wa ta'ala. Seorang manusia yang baik adalah seorang muslim yang lurus berada di atas agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan umat yang baik adalah umat yang menjadikan agama ini sebagai panduan dan tetap konsisten berada di atasnya. Jadi barulah kemudian innal fardal muslimata wal ummatal muslimata kulluhum yubtala bisyatta anwa'il bala. Seorang muslim dan satu komunitas umat Islam, masing-masing mereka akan diuji dengan berbagai bentuk ujian dan bala. Setiap kali menyatakan beriman pasti akan diuji. Tapi kalau kita menjauhi nilai-nilai keimanan, ujian akan semakin menjauh. Maka di negeri ini kita punya standar sendiri. Selama Anda berbeda dengan pemerintah, maka Anda akan diuji. Tapi bila Anda setuju dengan pemerintah, ujian segera diangkat. Dalam bahasa yang lebih lugas, selama Anda pakai baju kotak-kotak, Anda tidak akan bermasalah. Tapi kalau baju Anda sudah mulai bulat-bulat, maka Anda akan bermasalah lagi. Itu prinsip dasar. Maka setiap orang yang konsisten dengan agama ini akan diuji. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak pemerintah, bukan kehendak oknum, itu kehendak Allah Ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kalian menduga bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji seperti ujian yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Apa ujian mereka? Massatuhumul ba'sa'u, mereka ditimpa malapetaka, wadh-dharra'u, dan segala bentuk kesulitan, wazulzilu, dan keyakinan mereka digoncang, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah. Bukan hanya orang yang beriman, bahkan Rasul pun sampai ke titik nadir dan mempertanyakan, mata nasrullah, kapan bantuan dari Allah itu akan turun. Kita lihat kondisi saudara-saudara muslim kita yang ada di Myanmar. Kampung mereka dibakar, ada orang tua yang dibunuh di depan anaknya, ada anak yang dibunuh di depan orang tuanya, ada orang tua dan anak dibunuh sekaligus, ada dibunuh dengan cara-cara yang manusiawi. Kita harus katakan dibunuh dengan cara manusiawi, padahal tidak ada pembunuhan yang manusiawi. Kalau segera dibunuh, potong leher, selesai, itu masih pembunuhan manusiawi. Tapi mereka tidak dibunuh secara manusiawi, tetapi mereka ini benar-benar disiksa, dipotong pelan-pelan, dimutilasi dalam keadaan hidup, dipotong kaki sebelah demi sebelah, dipotong tangan, dan dibiarkan mengalami penderitaan tersebut sampai kemudian mati. Kita bertanya, mata nasrullah, kapan Allah akan turunkan bantuan? Satu yang harus kita paham terhadap bantuan Allah, Allah tidak akan membantu selama kondisi tersebut masih mampu untuk dibantu oleh hamba Allah. Selama hamba Allah masih mampu untuk memberikan bantuan, Allah tidak akan membantu. Maka prinsip dasar dari sebuah kemuliaan, karamah pada manusia, mukjizat pada para nabi, kalau bahasa kerennya, bila ingin melihat mukjizat, lakukan sebuah perbuatan yang tidak ada seorang manusia pun mampu untuk menolong Anda. Maka pada saat itu mukjizat akan terlihat, miracle kata orang-orang barat, kata orang Indonesia yang kebarat-baratan.
mukjizat. Akan terlihat ketika ada sebuah kegiatan yang kita lakukan, tidak ada tempat mohon bantuan kecuali kepada Allah. Maka untuk meredam kekerasan yang terjadi di Myanmar, itu sangat kecil bila diajukan bantuannya kepada Allah. Maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana umat Islam ini menunjukkan wujud dirinya, eksistensi dirinya, sampai kemudian orang-orang lain menghargai keberadaannya. Kita tidak perlu menjadi hebat, hanya perlu mempunyai sahabat-sahabat yang hebat, maka kita akan dimuliakan. Sehebat apapun kita tidak punya sahabat yang hebat, Anda tidak akan mulia. Kita punya kerabat seorang pejabat, punya kerabat gubernur, maka hanya punya kerabat gubernur saja Anda akan mulia dalam masyarakat. Itu masalahnya. Kenapa? Karena manusia memandang kemuliaan bukan dari dirinya, tapi dari orang sekitarnya. Seorang gubernur pun tidak akan hebat bila tidak bersahabat dengan orang-orang hebat. Maka betapa orang-orang yang di akhir kekuasaannya, yang mengandalkan jabatan, akan merendah untuk bersahabat kembali dengan orang-orang yang dianggap hebat. Maka mulailah dekat dengan ustadz, dengan ulama. Nah, kenapa? Untuk berharap dipilih lagi pada periode yang akan datang. Begitu terpilih, hebat lagi, dia lupa bahwa yang menyebabkan dia hebatlah orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ironi di tempat kita sangat aneh. Kalau dulu para pejabat sangat takut kepada para ulama, sekarang dulu orang ingin bertemu ulama harus temui pejabat dulu. Seperti Imam Syafi'i akan bertemu dengan Imam Malik, beliau harus melobi gubernur untuk bersedia mempertemukan beliau dengan Imam Malik. Sekarang untuk bertemu dengan penguasa kita harus melobi ulama dulu. Datang ke Abu Fulan, datang ke Abu Pulin, Abu tolong pemrompok dengan gubernur dia, katanya. Itu yang terjadi sekarang. Maka dalam kapasitas saya pun pada cilet-cilet saja, hanya tingkat cekeung. Itu pun datang orang, tolong pemrompok dengan gubernur saya. Entah dipikir gubernur itu abang saya, wallahualam. Saya bilang, hilangkan tugas aja pemrompok awak dengan gubernur. Saya pun tidak pernah datang ke rumah gubernur kecuali diundang. Enggak mau datang untuk sekedar bawa-bawa proposal. Jangankan proposal orang lain, proposal diri sendiri pun enggak pernah saya bawa. Kenapa? Harga diri kita pada posisi tersebut. Maka untuk menjadi hebat tidak bisa hebat dengan sendirinya, harus didukung oleh kehebatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Allah Ta'ala tidak turunkan bantuan sampai tidak ada seorang makhluk pun yang mampu, bukan yang mau, sampai tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk membantu. Manusia akan diuji, Muslim akan diuji. Dalam ayat yang lain, ahasibu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mereka itu menduga bahwa mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak diuji. Maka ujian datang sesuai dengan kapasitas seseorang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh Allah bila mencintai suatu kaum, kaum itu akan diuji. Semakin tinggi derajat, makin tinggi ujian. Al-amsalu fal-amsal. Yang paling berat ujian di antara manusia adalah para nabi. Yang paling berat ujian di antara nabi adalah para rasul. Yang paling berat ujian di antara para rasul adalah yang tersebut nama di dalam Al-Quran, yang 25. Yang paling berat ujian di antara 25 tersebut adalah ulul azmi. Mereka bersabar. Maka kita diperintahkan, fasbiru kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Bukan seperti sabarnya para rasul, tetapi seperti sabarnya ulul azmi. Siapa ulul azmi? 5 orang di antara 25 nabi yang tersebut nama di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Allah sebutkan nama mereka secara khusus setelah menyebutkan nama para nabi secara umum. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Semua nabi yang 124.000 baru disebut yang istimewa satu persatu. Wa minka, dan dari engkau Muhammad.
wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Darimu wahai Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa. Maka 5 orang ini disebutlah ulul azmi: Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ujian mereka adalah yang terberat dari semua para nabi. Fasbiru, bersabarlah, kama sabara ulul azmi minar rusul, dan para rasul ini sangat-sangat sabar. Di ujung ayat ditegaskan, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka mitsaqan ghalidha, janji yang sangat kuat. Dalam Al-Quran, kata-kata mitsaqan ghalidha hanya 3 kali disebut. Seperti kata uswatun hasanah hanya 3 kali disebut. Mitsaqan ghalidha yang pertama disebutkan terhadap janji para nabi ini, ayat yang tadi kita bacakan. Mitsaqan ghalidha yang kedua, janji yang diambil oleh Allah Ta'ala dari Bani Israel ketika mereka ingkar terhadap Nabi Musa, sampai Allah ancam mereka di bawah bayang-bayang bukit Tursina. Wa rafa'na fawqakumut tura wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami angkat ke atas kalian bukit Tursina dan kami ambil janji kalian, sebuah janji yang sangat kuat. Karena Bani Israel sangat ingkar, mereka bila tidak terpaksa tidak akan berjanji. Maka Allah angkat bukit Tursina seperti seorang pejabat akan disumpah di bawah Al-Quran. Pejabat berdiri, Quran di atas kepalanya. Tapi Bani Israel bukan Quran, bukan Taurat, bukit Tursina di atas kepala mereka. Mau berjanji atau tidak? Terpaksa mereka berjanji. Bila tidak, Allah turunkan bukit itu dan itu jadi kuburan mereka. Mitsaqan ghalidha, harus demikian kondisinya. Yang mana lagi mitsaqan ghalidha? Yang sering kita saksikan sekarang ketika ijab qabul antara seorang suami dengan calon mertuanya. Wa kaifa ta'khuduna minhu wa faqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian akan mengambil mas kawin itu kembali dari istri-istri kalian, padahal para istri sudah mengambil dari kalian janji yang sangat kuat. Maka tidak ada perjanjian di dunia ini sekuat janji seorang suami terhadap istri ketika ijab dan qabul dengan mertua. Tapi na'udzubillah, karena tidak sadar tentang kuatnya janji ini, setelah menerima amanah tiba-tiba istrinya disia-siakan. Dia kenyang dan istrinya lapar, maka enak saja siang singgah di warung yang mewah-mewah, pulang ke rumah hanya tenteng ikan asin dengan ikan teri saja. Dia semakin gemuk, istrinya semakin pucat. Kenapa? Lupa tentang mitsaqan ghalidha. Itu janji yang sangat kuat. Maka kalau pernikahan janji yang sangat kuat, semua yang terjadi akibat pernikahan tersebut merujuk kepada janji yang sangat kuat. Pernikahan itu melahirkan anak, anak itu adalah janji yang sangat kuat. Semua yang tumbuh dan muncul darinya adalah janji yang sangat kuat. Tapi sekarang seorang suami tidak lagi bertanggung jawab terhadap istri, seorang orang tua tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak. Maka istri sekarang tidak lagi berfungsi sebagai tulang rusuk yang harus dilindungi, tetapi menjadi tulang punggung untuk tempat bergantung. Dan ternyata istri senang-senang saja. Enggak ada masalah, yang penting cuma kerja katanya. Inilah repotnya di zaman sekarang. Maka terjadilah perbudakan wanita. Dan ternyata wanita senang tanpa memikirkan dampak yang terjadi akibat darinya. Maka saya bertemu dengan seorang kawan. Beliau cerita ke saya tentang kondisi keluarga beliau ketika istri beliau kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan pencerahan terhadap para wanita yang dilakukan oleh organisasi internasional agar wanita itu mempunyai karya sendiri, mereka mempunyai perusahaan sendiri, dan mereka mempunyai kekayaan sendiri. Apa yang terjadi? Setelah wanita ini kaya dan mandiri, suami menjadi tidak berharga dalam pandangannya. Lalu dia menggugat cerai suaminya, bercerailah dari sang suami.
Dia pikir bahwa kekayaan itu lebih dari cukup sekedar punya suami. Setelah bercerai, ya bagi suami nggak ada masalah. Nah, langsung diupdate dengan istri terbaru. Apalagi suaminya seorang pria yang keren, walaupun nggak kaya-kaya sekali, tapi lebih dari cukup untuk menggoda wanita-wanita muda. Maka diupdate lah dengan istri yang baru setelah keluar surat cerai dari proses gugatan cerai istri pertama. Bukan suami yang menceraikan istri, tetapi istri yang gugat cerai suami. Dan suami tidak mau bertahan. Kalau kamu cerai, gugat saja. Kata istrinya, saya akan sewa pengacara. Enggak perlu pengacara, buang-buang uang saja, karena saya tidak akan melawan, katanya. Gugat saja, saya tidak akan datang. Insya Allah beberapa kali pertemuan langsung keluar surat cerai. Bercerailah, keluar surat cerai. Lalu suami ini, namanya suami tidak perlu menanti iddah, enggak ada iddah suami. Begitu selesai langsung kawin. Setelah kawin, istrinya menyesal, mau minta kembali lagi. Kata suami, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Ila ke cerita ila ke wo karo anak pucap katanya. Suami ini cerita ke saya. Maka yang sedang saya pertimbangkan sekarang Ustaz, anak-anak saya minta, anak-anak saya paham posisi saya, anak-anak saya mendukung saya, tetapi mereka hanya berharap sedapat mungkin pernikahan dengan istri saya berikutnya ini tidak perlu diadakan kenduri dan walimah. Sedangkan saya sebenarnya pada satu sisi memang ingin balas dendam. Baik fikir mau cerai ngaji yang merompak orang lain. Saya mau buat kenduri sebesar-besarnya. Kemudian pada sisi yang lain, okeylah kalau saya menurut kehendak anak saya mengalah demi anak-anak, tapi istri saya nggak mungkin mengalah. Karena dia baru pernikahan pertama, yang namanya perempuan baru pertama menikah tetap ingin duduk di atas pelaminan mendapatkan ucapan selamat. Itu yang terjadi. Maka apa yang terjadi sekarang? Dunia internasional dan hukum-hukum keluarga yang sedang dikembangkan sekarang ingin melemahkan fondasi rumah tangga. Wanita disibukkan oleh profesi di luar rumah mendapatkan penghasilan sampai tidak menghargai para suami. Maka kita kembali ke Al-Quran. Kenapa Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Orang laki-laki lebih bertanggung jawab dibandingkan orang perempuan. Bukan lebih tinggi derajat, tetapi lebih bertanggung jawab. Qawwamun tidak pernah berarti lebih tinggi derajat, tapi lebih bertanggung jawab. Kenapa? Yang pertama kata Allah, faktor biologis dan qudrah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Laki-laki secara tabiat lebih kuat, laki-laki secara tabiat lebih aktif, laki-laki lebih progresif, sedangkan wanita pasif secara tabiat. Laki-laki lebih kuat secara umum, dengan tidak menafikan dalam kondisi tertentu wanita lebih kuat. Maka hati-hati pria yang akan kawin, perhatikan istri anda apakah atlet smackdown atau bukan. Secara tabiat laki-laki lebih kuat. Yang kedua, ini faktor ikhtiari. Wa bima anfaqu min amwalihim, laki-laki lebih bertanggung jawab disebabkan karena menafkahi para istri dari harta mereka sendiri. Suami cari nafkah, menafkahi istri. Terlihatlah kelebihan suami dari istri. Tapi ketika seorang suami hidup sendiri dan istri hidup dari nafkah sendiri, yakinlah fondasi rumah tangga itu sangat rapuh. Apalagi ketika suami menumpang hidup dari kekayaan istrinya, maka na'udzubillah suami tidak punya harga diri. Anak-anak hormat kepada orang tua kapan? Selama masih minta uang jajan dari orang tua. Ketika anak-anak terakses kepada ekonomi secara langsung, pandai mencari nafkah sendiri, jangan pernah lagi coba buat aturan terhadap anak. Mereka tidak akan patuh. Kenapa? Karena mandiri secara ekonomi. Wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kalau ingin keluarga harmonis, tidak masalah istri mencari nafkah. Tetapi ketika mencari nafkah untuk menunjukkan eksistensi diri di depan suami, maka kita sedang merusak fondasi rumah tangga. Padahal kebahagiaan baru sempurna apabila seorang pria berpasangan dengan seorang wanita, ataupun sebaliknya seorang wanita berpasangan dengan seorang pria, dan akan lebih lagi bila dikaruniai rezeki berupa anak yang soleh. Maka itu yang terjadi. Nah, sekarang keinginan semua aturan-aturan di negeri ini untuk melemahkan fondasi rumah tangga.
Dirusak lagi ketika suami bekerja, istri bekerja, dan dipaksa bekerja 8 jam sehari, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Pulang ke rumah sudah lelah, letih. Anak-anak tidak pernah lagi bertemu dengan orang tuanya dalam keadaan menyenangkan. Selalu bertemu orang tuanya dalam keadaan menegangkan. Kenapa? Karena orang tua capek pulang kantor, mau mandi, mau istirahat, mau baca koran, mau nonton TV. Kenapa istirahat? Tuntutan fisik. Kenapa harus nonton TV? Tuntutan ekonomi. Karena TV sudah dibayar, rugi kalau tidak ditonton. Kenapa harus baca koran? Karena sudah berlangganan, rugi kalau tidak dibaca. Kenapa tidak mengurus anak? Karena tidak berlangganan. Anak-anak tidak lagi bertemu orang tuanya dalam keadaan menyenangkan. Syukur-syukur bila masih sempat melihat wajah. Bahkan sering tidak sempat melihat wajah orang tuanya. Anak bangun pagi, orang tua sudah berangkat. Anak tidur malam, orang tua belum pulang. Kalaulah sekali-kali waktu siang orang tuanya pulang bertemu anak, anaknya kaget dan bertanya, "Pak, mau cari siapa?" katanya. Nah, itu kuyah aja. Untung ada foto keluarga yang diperbaharui setiap tahun. Bahasa kerennya diupdate, diperbaharui setiap tahun. Baru lewat, oh nyoyah ke katanya. Nah, begitu ada seorang bapak-bapak berdiri di depan pintu dibanding-banding, mukanya, matanya, oh ya ke katanya. Apa kabar ya katanya. Nah, maka musibah. Maka aktivitas ekonomi kita, perkantoran kita, pemerintah kita tidak sadar. Jadi ada yang salah. Ada hal yang bagus ketika pada periode yang lalu gubernurnya berencana mewacanakan ada cuti hamil. Orang hamil diberikan cuti, alhamdulillah 6 bulan. Cuti hamil 6 bulan. Tapi pemerintah lupa bahwa orang hamil tidak wajib cuti. Yang wajib cuti adalah wanita yang meninggal suami. Wanita yang meninggal suami wajib cuti 4 bulan 10 hari. Wanita hamil tidak ada kewajiban cuti. Islam tidak mengenal cuti untuk wanita hamil. Universitas sekelas Al-Azhar tidak mengenal wanita hamil dan melahirkan. Kalau sedang ujian, sedang proses persalinan pun tidak ada pengecualian. Kalau Anda tidak hadir ke ruang kuliah dengan sebab apapun, ujian itu wajib ditunda di tahun yang akan datang. Maka ada seorang senior kami pada saat kuliah di Al-Azhar, baru selesai bersalin beberapa hari kemudian ujian, beliau harus datang ke ruang kuliah dengan diantar oleh mobil ambulan. Kenapa? Bila tidak ikut ujian, tunggu setahun lagi, dan beliau tidak mau buang-buang usia setahun lagi. Maka Islam tidak mengenal cuti hamil. Yang diajarkan adalah cuti karena meninggal suami 4 bulan 10 hari. Ternyata negeri ini walaupun bersyariat Islam tidak mewacanakan cuti karena meninggal suami. Walaupun suami baru meninggal, besok masuk kantor. Hanya ada cuti tahunan 12 hari. Setelah 12 hari tidak masuk kantor, akan ditegur. 4 bulan tidak masuk kantor, tidak ditanya-tanya lagi. Hanya akan diantarkan surat pemutusan hubungan kerja. Terima gaji pensiun saja. Kagadoh lako gadoh penglo. Maka kenapa tidak orang-orang pandai di negeri ini yang duduk di bangku DPR merancang kanun untuk orang perempuan yang berstatus pegawai meninggal suami cuti 4 bulan 10 hari. Apa tujuannya? Bila ada orang-orang perempuan yang ingin cuti 4 bulan 10 hari, tinggal berdoa agar suaminya meninggal dunia. Selesai masalah. Nah, ayo, cuti hamil, tidak ada keterangan dalam agama cuti hamil. Hanya mentang ilham ya. Prioritas pada hal-hal yang tidak perlu. Ini contoh sederhana. Nah, maka ini fitnah, ini ujian di akhir zaman. Kita direnggangkan hubungan antar keluarga. Padahal janjinya adalah misaqan ghalidha, janji yang sangat kuat. Maka akibat dari fitnah-fitnah tersebut dampaknya dahsyat sekali. Oleh karena dahsyatnya sebab dari fitnah ini, akibat dari fitnah ini, maka Rasulullah sampaikan nasihat terkait dengan fitnah sehari penuh di hadapan para sahabat tanpa jeda istirahat untuk makan dan minum. Tidak ada acara coffee break pada saat memberikan nasihat tentang fitnah. Maka dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Zaid Amr bin Akhtab,
shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Suatu hari Rasulullah salat subuh serta kami, salat fajar. Makanya salat fajar itu salat subuh. Salat sunat fajar itu salat sunat sebelum subuh, bukan salat sunat yang berbeda. Saya perlu jelaskan karena ada banyak kawan-kawan yang bertanya, Ustaz, salat sunat fajar itu kapan dikerjakan? Salat sunat fajar adalah salat yang sama dengan salat qabliyah subuh ataupun salat rawatib subuh. Satu salat dengan dua nama yang berbeda. Maka boleh salat dengan salah satu dari dua niat tersebut. Usalli sunnatas subhi ataupun usalli sunnatal fajri. Aku niat salat sunat subuh atau aku niat salat sunat fajar. Sama, sami mawon. Nabi salat subuh dengan kami. Wa sa'adal minbara, dan beliau naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar. Fa khatabana, lalu beliau khutbah kepada kami. Berapa lama? Hatta hadaratid dhuhru, sampai datang waktu zuhur. Salat subuh berjamaah, tetap duduk di dalam masjid, Nabi naik mimbar khutbah sampai masuk waktu zuhur. Padahal mereka yang hadir, jangankan sarapan pagi, minum kopi pun belum sempat, dan tidak tertulis pada jadwal acara coffee break. Duduk saja mendengar khutbah Nabi. Dan yang perlu diingat, khutbah Nabi ini tidak ada lucu-lucunya. Nasihat saja, tidak ada lucu-lucunya. Summa sa'adal mimbara fanazala fasalla. Ketika masuk waktu zuhur, beliau turun lalu salat zuhur berjamaah dengan para sahabat. Kemudian naik mimbar lagi. Fa khatabana, beliau lanjutkan khutbahnya hatta hadaratil asru, sampai datang waktu salat asar. Summa sa'adal mimbara, beliau turun salat asar, naik mimbar lagi. Fa khatabana, lalu beliau khutbah lagi kepada kami hatta gharabati syamsu, sampai terbenam matahari. Bayangkan, tidak ada makan sahur dan tidak ada buka puasa, tidak ada sarapan pagi, makan siang, dan gak ada cemilannya. Cemilan itu bahasa Indonesia, snack bahasa Inggrisnya. Gak ada. Mereka hanya dengar khutbah Nabi saja. Kalaulah kita yang dari warga Prada hadir di Masjid Al-Hidayah, hadir pada saat itu, langsung interupsi, ya Rasulullah, aku hendak pergi buka ura oleh. Kalau kita yang hadir, karena kita bukan kualitas para sahabat. Ada yang hanya karena terlambat kumandang azan Isya saja, sebab kita lanjut dengan tanya jawab, itu sudah mengkeremuh lah hatinya, kui tengkunya hendak rencana teman Isya ni. Apalagi setelah terlihat bahwa tengku setelah salam langsung kabur, enggak solat Isya. Bit tengkunya Wahabi dah katanya. Kenapa? Karena kita lupa ada prioritas-prioritas dalam agama. Ada prioritas-prioritas dalam agama. Kita boleh tunda solat Isya sebentar. Bukan sebentar, bahkan boleh tunda solat Isya sampai lama. Kita boleh solat Isya nanti jam-jam 4.30. Kenapa kan? Jam 4.30 solat Isya. Dan berjamaah. Yang penting dijaga solat Isya di dalam waktu dan berjamaah. Tidak wajib di awal waktu, hanya sunat di awal waktu, itu pun bila tidak ada aktivitas yang lain. Kalau ada aktivitas yang lain yang akan rusak kualitasnya disebabkan karena berhenti untuk salat di awal waktu, tunda salat. Nyuna urang pegah katilap tengkunya, suruh temui saya. Ada salat yang harus ditunda dari awal waktu karena akan mengurangi kualitas pekerjaan. Saya berikan contoh. Para tukang yang sedang mengecor, mereka tidak boleh berhenti bekerja, akan merusak kualitas bangunannya. Tunda salat sampai selesai pengecorannya. Cuma masalahnya, apakah ada tukang yang salat? Itu masalahnya. Kalau ada tukang yang salat, demi menjaga kualitas bangunan, diizinkan menunda salat sampai ke akhir waktu untuk menjaga kualitas bangunan tersebut jangan rusak. Ada contoh yang lebih dramatis lagi, saya sering sampaikan. Dokter sedang tangani pasien di ruang operasi. Sedang dibedah jantungnya, dikeluarkan dari dalam rongga tubuh, masuk dalam rongga baskom. Berkumandang azan. Dokter wajib tunda salat ke akhir waktu.
Kenapa? Karena sedang melayani pasien. Enggak boleh oleh dokter ini lalu sok-sok taat. Pasiennya berbaring, jantungnya sudah keluar, berkumandang azan, berbisik di telinga pasien, "Bu, yulai saat, bu, lihat mayang ini." Enggak bisa. "Bu, istirahat aja dulu, saya mau salat sebentar." Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah paham kenapa dia tidak salat di waktu itu, tapi pasien ini tidak mau terima. Kenapa dia abaikan keselamatannya? Bahkan wajib keluar waktu salat tersebut bila belum selesai. Sampai hampir berkumandang azan asar belum selesai tindakan operasi, selesaikan operasi. Silahkan salat asar setelah selesai, walaupun sudah di luar waktu. Kenapa? Allah paham kenapa dia tunda salat, tapi orang ini tidak paham kenapa dia tunda salat. Karena kita ada yang sok-sok taat, begitu berkumandang azan Isya, kajik piuh nengku kai bang Isya, langsung berbunyi. Yang pada pihak tunggu, belum selesai. Belum selesai. Maka jangan sok-sok taat. Tang-tang gak nyantirau kena tamu syurga. Fa akhbarana bima huwa kain. Apa yang beliau sampaikan dalam khutbah itu, beliau beritakan kepada kami apa yang sedang terjadi tentang fitnah-fitnah ini. Fa a'lamana ahfadhana, dan beliau ajarkan kami, dan beliau berikan hafalan-hafalan itu kepada kami. Apa isinya? Tidak ada sahabat yang bisa menghafal seluruhnya, dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada sebagian sahabat hafal bahagian awal, ada sahabat yang hafal bahagian tengah, ada sahabat yang hafal bahagian akhir. Tapi semuanya itu terkait dengan fitnah. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Beliau sudah wanti-wanti kepada kita perkara-perkara yang akan terjadi ini. Sahabat hafal sebagian-sebagian. Tapi hafalan itu tidak hafalan yang kuat. Hanya seperti seorang yang mengingat wajah sahabatnya. Kalau bertemu ia kenal wajahnya, tapi bila berpisah sulit untuk menceritakan. Ustaz kenal dengan Bapak Fulan. Bapak Fulan siapa? Bapak Fulan yang kerja di kantor Pulin. Saya hanya akan katakan, mungkin saya kenal beliau, tapi kalau disebut nama saya nggak kenal. Tapi begitu bertemu langsung kenal. Saya akan bantah, siapa Bapak Fulan? Saya nggak kenal beliau. Begitu bertemu, loh kok kenal? Saya kenal Bapak ini tapi nggak kenal Bapak Fulan. Kenapa? Karena kenal orang tidak ingat siapa namanya. Maka sahabat mengingat hadis yang panjang di hari tersebut seperti kita mengenal seseorang. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Tapi ketika bertemu kita kenal itu orangnya. Maka fitnah yang terjadi di akhir zaman, para sahabat tidak hafal rinciannya. Tapi ketika melihat satu demi satu peristiwa, mereka teringat, ini pernah disampaikan oleh Rasulullah, ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Maka hadis itu disampaikan oleh Nabi sejak dari subuh sampai maghrib. Itu yang terjadi. Maka saking dahsyatnya fitnah, Allah sediakan waktu 1 hari penuh untuk menyampaikan. Padahal sahabat sudah katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafatas sa'amah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selang-selingi kami ketika memberikan nasihat karena khawatir kami akan merasa bosan. Tapi terkait dengan fitnah, beliau tidak ingatkan tentang bosan ini. Bosan tidak bosan, kalian wajib dengar sampai selesai. Tapi ketika memberikan nasihat yang lain, beliau sampaikan sedikit, kemudian berpisah. Bertemu lagi, sampaikan lagi sedikit. Kenapa? Takut yang dinasihati itu menjadi bosan. Itu nasihat panjang-panjang hati. Tapi yang ini beliau keluar dari standarnya. Kenapa? Karena fitnah itu sangat dahsyat. Maka beliau selangi para sahabat kadang-kadang dengan humor. Maka beliau katakan, rawwihu anfusakum sa'atan ba'da sa'atin. Segarkan diri kalian sewaktu demi sewaktu. Maka dalam ceramah harus ada humor, dalam pengajian harus ada humor. Kecuali apabila berlaku peraturan yang akan dibuat oleh Menteri Agama ini, enggak boleh ada ustadz yang humor-humor. Ustadz yang humor akan ditangkap. Nah, maka bila sudah berlaku nanti, tolong kalau saya ada humornya jangan ketawa, takut saya akan ditangkap. Itu yang terjadi. Nabi selingi dakwah itu, Nabi selingi nasihat itu dengan humor-humor. Makhafatas sa'amah, karena khawatir orang akan bosan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah berkumandang azan Isya,
kita padakan dulu dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, karena makhafatas sa'amah, jangan sampai bosan hanya one man show. Jadi harus ada men dan women lain yang akan show. Jadi mudah-mudahan kita buka sesi diskusi. Ada pertanyaan yang Allah berikan kemudahan untuk bisa dijawab, dipersilakan dengan segala hormat.